Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Febrianti, NIM 230500921, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang tahapan inti design thinking untuk UI UX. Nah, di sini mengapa design thinking penting? Berpusat pada pengguna yang memastikan solusi yang dirancang memenuhi kebutuhan dan tantangan nyata pengguna akhir. Selanjutnya, mendorong inovasi, membantu tim keluar dari pemikiran konvensional dan menghasilkan solusi kreatif. Dan terakhir, ada mengurangi resiko, yaitu memvalidasi ide melalui penguji cepat sebelum berinvestasi besar pada pengembangan. Dan selanjutnya slide ini tahap pertama, yaitu empatis, yang memahami pengguna. Tujuan utama ini berfokus pada pengembangan pemahaman yang mendalami tentang pengguna, apa yang mereka lakukan, rasakan, dan apa motivasi mereka. Yang pertama itu ada melakukan wawancara dan observasi. Yang kedua, mengidentifikasikan kebutuhan eksplisit dan implisit pengguna. Yang terakhir, yang ketiga, melihat dunia dari perspektif pengguna. Ini adalah fondasi untuk desain yang bermakna. Dan selanjutnya ada tahap 2 dan 3, yaitu define dan ident. Dan yang kedua ini ada define, merumuskan masalah. Dari data empati, rumuskan masalah inti atau kebutuhan pengguna, yaitu point of views POV secara jelas dan terarah gitu. Contohnya, pengguna A membutuhkan cara untuk melacak progres belajarnya karena mereka merasa cepat hilang motivasi gitu. Dan ketiga ada ide yang menghasilkan solusi, yaitu setelah masalah dirumuskan, fokuskan pada kuantitas ide. Tahapan ini mendorong pemikiran liar dan kolaboratif untuk mencari solusi potensial, yaitu ada pertama brainstorming dan sketsa cepat. Yang kedua ada membuat peta pikiran. Yang ketiga ada menerima semua ide tanpa menghakimi. Tahap 4 ada prototipe, mewujudkan konsep dari ide menjadi wujud nyata. Prototipe ini adalah versi awal dan sederhana dari solusi kalian. Tujuannya bukan kesempurnaan tetapi representasi cepat untuk diuji gitu. Yaitu ada low fidelity, yaitu sketsa di kertas atau wireframe digital besar, cepat dan murah. Selanjutnya ada mid fidelity, yaitu wireframe yang lebih detail dengan interaksi dasar, yaitu misalkan ada dari Figma. Dan selanjutnya ada high fidelity, yaitu prototype yang sangat mirip dengan produk akhir termasuk visual dan interaksi penuh. Tahap 5 yaitu tes penguji dan mempelajari, yaitu ada uji coba dengan pengguna, yaitu observasi pengguna berinteraksi dengan prototipe. Perhatikan di mana mereka bingung atau gagal. Selanjutnya umpan balik, yaitu dapatkan kritik dan saran yang jujur mengenai kegunaan, alur, dan pengalaman secara keseluruhan. Dan terakhir ada interaksi dan perbaikan. Gunakan hasil penguji untuk kembali ke tahap define atau edit dan menyempurnakan solusi kalian. Design thinking adalah proses yang berulang. Ringkasan 5 polar kesuksesan ini, desain thinking memastikan bahwa produk yang akan mereka atau kalian ciptakan adalah solusi yang diinginkan, desirable, layak secara teknologi, feasible, dan berkelanjutan secara business viable. Nah, di sini ada struktur implistis, itu pahami siapa pengguna. Selanjutnya ada tes validasi dengan pengguna. Yang selanjutnya ada prototipe, buat rancangan awal. Dan selanjutnya ada ide,
kembangkan solusi kreatif. Dan terakhir ada define, tentukan masalah yang tepat. Nah, jadi di sini ringkasannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.